Pemirsa komunitas peduli skizofrenia Indonesia bersama dengan Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur menggelar sebuah penyuluhan bagi orang dengan skizofrenia atau ODS mengenai kepatuhan meminum obat. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu. Berdasarkan data KPSI, terdapat 1% populasi orang di dunia sudah terkena skizofrenia dan 56% karena ketidakpatuhan untuk meminum obat. Untuk mengenalkan skizofrenia dan cara penanganannya, Komunitas Skizofrenia Indonesia atau KSPI menyelenggarakan penyuluhan mengenai pentingnya kepatuhan minum obat bagi orang dengan gangguan jiwa di RPTRA Cililitan, Jakarta pada 10 Oktober 2022 lalu. Pasalnya, orang dengan skizofrenia masih bisa pulih dan menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Hal ini terlihat pada acara tersebut, di mana suatu kegiatan yang digagas oleh KSPI, orang dengan skizofrenia atau ODS menghibur pada acara tersebut dan berinteraksi dengan masyarakat umum. Selain itu ada penyuluhan dari KPSI untuk memberikan informasi mengenai penanganan penyakit skizofrenia dengan harapan dapat merangsang pasien ODS untuk berani berkonsultasi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Bagus Utomo selaku Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Selamat siang Pak Bagus, apa kabar Pak? Selamat siang, kabar baik, Bang Andrew. Baik, sebelumnya kita apresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman KPSI karena tadi kita lihat di tayangan ada ODS orang dengan skizofrenia yang bisa pulih bahkan bisa beraktivitas dan bisa melakukan apa kesenian-kesenian ya seperti tadi ada tari-tarian dari ODS kita lihat ada pertunjukan di tayangan sebelumnya. Ini luar biasa sekali. Pak Bagus, Ya, boleh diceritakan Pak, awal mulanya mengapa mau mendirikan komunitas ini Pak, atau organisasi ini? Karena kan tentu ini sulit sekali ya untuk menangani orang-orang dengan skizofrenia. memang awalnya dari pengalaman keluarga saya sendiri. Saya Mhm. sebenarnya adalah keluarga orang dengan skizofrenia. Yang mengalami di keluarga saya adalah kakak saya nomor dua, yang laki-laki pertama. Gitu. Mhm. Jadi saya dulu ngalaminnya kakak saya itu susah banget eh, menanganinya karena dia mengalami skizofrenia paranoid. Jadi dia ngamuk-ngamuk, merasa ketakutan ada orang yang mau jahatin dia gitu. Mhm. Nah, saya bingung itu dulu, kenapa sebabnya. Tapi Mhm. ternyata pengobatan yang baik kakak saya bisa pulih kembali. Mhm. Nah, ini pengalaman ini yang mau saya sebarkan buat keluarga-keluarga lain agar bisa cepat pulih. Oke. Jadi dari pengalaman pribadi ya, anggota keluarga yang mengalami skizofrenia, kemudian sudah mengetahui seperti apa penanganannya dan ingin menyebarluaskan caranya seperti apa kepada masyarakat luas ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke, untuk skizofrenia sendiri ini kan ada beberapa jenis ya. Kalau dari yang diceritakan oleh Pak Bagus tadi, anggota keluarganya mengalami skizofrenia jenis paranoid. Tapi ada juga beberapa jenis lain ternyata. Ada skizofrenia adektif, hiperfremik, dan beberapa jenis skizofrenia lainnya. Ini boleh diceritakan lebih detail Pak, sebetulnya apa jenis-jenis skizofrenia ini? Karena dengan kita mengetahui jenisnya, maka treatment atau penanganannya pun kita juga lebih bisa memberikannya lebih efektif. Ya. Kalau untuk tipe-tipe skizofrenia ada 4 jenis, Mhm. yaitu skizofrenia paranoid yang paling banyak kita temui. Itu seperti dia merasa ada orang yang mau jahatin dia gitu, mau kadang dia merasa ingin dibunuh, diikuti kemana-mana, jadi ada namanya waham kejar. Nah, sehingga dia merasa ketakutan. Nah, skizofrenia paranoid ini paling umum dijumpai dan kalau pulih juga sebenarnya kondisinya paling baik di antara tipe-tipe yang lain. Mhm. Yang kedua tipe katatonik, di mana orang dengan skizofrenia katatonik seringkali mengalami gejala yaitu dia kaku gitu loh, yang disebut stupor. Jadi dia Mhm. kaku,
dalam beberapa waktu ketika dia melakukan gerakan tertentu dia seperti kaku gitu ya. Mhm. Jadi seperti mematung dalam jangka waktu lama gitu. Terus Mmm. kemudian ada schizophrenia hebephrenic yang sering kita lihat ini di jalan-jalan dia menggelandang, dia bawa-bawa sampah dipikul-pikul gitu. Nah Mhm. itu schizophrenia hebephrenic ini yang kondisinya paling buruk di antara tipe-tipe yang lain. Dia usia mentalnya juga menurun sehingga seperti kayak anak kecil lagi gitu. Mmm. Nah, kemudian ada schizophrenia tak terinci, di mana gejala-gejalanya itu tidak sama seperti tipe-tipe yang lain, Mhm. sehingga membutuhkan pengawasan atau observasi yang lebih detail dari psikiater. Mhm. Oke, dengan mengetahui jenis-jenis skizofrenia tentu ini menjadi input baru ya untuk pemirsa di rumah agar bisa lebih efektif saat memberikan treatment. Kalau dari teman-teman KPSI sendiri seperti apa penanganan yang diberikan sehingga mereka ini benar-benar tidak merasa sendiri dan lama-kelamaan ya mereka bisa pulih seperti sedia kala. Karena tadi kita lihat di tayangan ada juga ODS yang sudah bisa tampil di atas panggung menari-nari. Ya. Jadi untuk penanganan gangguan skizofrenia, Mhm. sebenarnya saat ini bisa berobat ke layanan kesehatan mulai dari puskesmas atau RSUD atau juga bisa ke rumah sakit jiwa terdekat. Pengobatannya sendiri sudah ditanggung oleh BPJS sepenuhnya. Mhm. Jadi baik rawat inapnya sudah ditanggung BPJS, rawat jalan maupun konsultasi dan obat-obatannya. Mhm. Jadi warga nggak perlu takut untuk mencari pelayanan kesehatan di berbagai jenjang layanan kesehatan tadi. Mhm. Kemudian kita memang butuh dukungan keluarga yang memahami eh, apa yang dibutuhkan. Misalnya bagaimana menyikapi kalau orang dengan skizofrenia mendengar suara-suara halusinasi. Ya, Mhm. keluarganya mendengarkan tanpa harus menghakimi gitu. Mhm. Terus juga memberikan pendampingan untuk melakukan berbagai kegiatan produktif di rumah, baik untuk rawat diri, sosialisasi, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin Mhm. bisa bermanfaat untuk mencari uang gitu untuk dia Mhm. bisa mandiri di kedepannya gitu. Mhm. Juga ada dukungan dari masyarakat sekitar yang tidak menstigma negatif atau merendahkan martabat orang dengan skizofrenia, Mhm. dirangkul dan diberi peran di lingkungannya supaya dia bisa tumbuh lagi rasa percaya dirinya dan mulai pulih, bangkit produktif kembali. Mhm. Baik Pak Bagus, kita akan melanjutkan lagi diskusi hangat kita namun usai jeda ya Pak. Ya, Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Bagus Utomo selaku Ketua Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Pak Bagus masih membahas mengenai bagaimana sebetulnya menangani orang-orang dengan skizofrenia. Kalau dari teman-teman KPSI sendiri tadi sudah ada beberapa aksi ya, salah satunya adalah mendampingi keluarga yang memiliki ODS atau orang dengan skizofrenia. Tapi sejauh ini apakah ada kasus tertentu Pak atau kasus yang benar-benar menjadi concern bagi KPSI untuk memberikan treatment juga yang khusus bagi satu wilayah atau satu keluarga karena mungkin ada banyak orang yang belum mengerti bagaimana menangani orang dengan skizofrenia, Pak Bagus. memang kami fokusnya di edukasi dan pendampingan. Jadi ada kasus-kasus yang datang ke kami, kemudian kita berikan edukasi dan pendampingan terus-menerus dengan berbagai cara. Kadang kita harus kunjungin, kadang melalui WhatsApp, melalui media sosial ya, dan berbagai cara lainnya gitu. Mhm. Kemudian untuk di daerah tertentu saat ini kami sedang beraktivitas di wilayah
Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami bekerja sama dengan Puskesmas mendampingi keluarga-keluarga orang dengan skizofrenia yang membutuhkan edukasi dan pendampingan. Mhm. Oke. Apa kesulitan terbesar saat memberikan pendampingan kepada keluarga yang memiliki ODS? Karena masih banyak juga masyarakat luas yang belum mengerti memberikan treatment, bahkan sampai melakukan pasung ya kepada anggota keluarga atau anaknya yang mengalami skizofrenia, Pak Bagus. Tantangan terbesar adalah stigma, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi mereka tidak paham bagaimana harus membantu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Seringkali mereka sudah putus asa, nggak tahu gimana, kemudian memasung gitu. Mhm, Padahal sekarang ini petugas kesehatan itu di puskesmas juga udah siap membantu mhm, anggota keluarga yang mengalami skizofrenia gitu. mhm, Jadi itu tantangan yang terberat. Yang kedua, selain ketidaktahuan adalah stigma bahwa gangguan jiwa ini nggak bisa pulih, terus kemudian stigma bahwa ini disebabkan oleh gangguan setan, jin, dan sebagainya gitu. mhm, Padahal ini adalah kondisi penyakit otak yang bisa dikelola dengan baik gitu. mhm. Oke. Nah, ini di tayangan ada sebuah event ya memperingati Hari Kesehatan Jiwa ya. Itu dipilih di daerah Jakarta Timur di Cililitan tepatnya. Kenapa di wilayah itu, Pak? Karena di sana lebih minimkah dengan literasi kesehatan jiwa? Eh, Memang di sekitar Cililitan ini cukup banyak keluarga-keluarga yang belum teredukasi. Jadi ada bahkan yang menolak anggota keluarganya untuk dibawa ke layanan pengobatan medis gitu. Mhm, Jadi kami ketika kerjasama dengan eh, Puskesmas Kecamatan Kramat Jati di sebelum pandemi kami udah intens berkomunikasi dan kemudian setelah pasca pandemi ini ketika masalah kesehatan jiwa itu juga mulai semakin meningkat, kami dapat kabar bahwa ada cukup banyak keluarga yang sangat membutuhkan edukasi tentang bagaimana mendampingi anggota keluarganya yang mengalami skizofrenia. Gitu. mhm, Umumnya masih menolak gitu untuk dibawa pengobatan medis, makanya kami pilih untuk beraktivitas di Kelurahan Cililitan ini. mhm. Bagaimana Pak cara menangani anak ataupun anggota keluarga kita yang memiliki skizofrenia? Karena kan teman-teman KPSI sudah menyebar ya di berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan Ya. edukasi dan pelayanan kepada masyarakat luas. Seperti apa Pak sebetulnya penanganan yang harus dilakukan mungkin sejak dini ya ketika kita mengetahui anggota keluarga kita mengalami skizofrenia, penanganan seperti apa yang tepat dan efektif? Yang pertama kita harus memastikan anggota keluarga kita ini terdaftar BPJS Kesehatan, sehingga dia bisa mengakses layanan kesehatan dengan keringanan biaya. Gitu. Kemudian kita jangan panik ketika keluarga kita merasakan ada halusinasi atau pemikiran yang tidak rasional atau tingkah laku yang aneh. Mhm, Kita segera datang ke layanan kesehatan terdekat, yaitu puskesmas, berkonsultasi dengan dokter umum, mhm, kemudian kita bujuk anggota keluarga kita itu berkonsultasi ke dokter umum di puskesmas. Nah, mhm, nanti dari situ akan dibantu diarahkan oleh puskesmas untuk berkonsultasi ke psikiater. Nah, ketika kita di rumah, kita nggak perlu berdebat dengan orang dengan skizofrenia kalau dia mengalami pemikiran aneh, perilaku yang aneh atau memalukan gitu ya. Ya, kita harus sabar dan kemudian kita pastikan dia minum obatnya dengan rutin gitu. Banyak mhm, orang dengan skizofrenia yang tidak merasa dirinya sakit, sehingga ketika kita bawa berobat dia menolak mhm. atau disuruh minum obat nggak mau, ya itu kita harus sabar terus mengedukasi gitu. Nah, Mhm, nanti kadang-kadang ada kekambuhan, nah kita juga harus tetap tegar menghadapi setiap kekambuhan itu,
kita berkomunikasi dengan dokter, dengan Baik. psikolog, gitu ya, dan keluarga juga harus kompak Mhm. mendampinginya gitu. Baik Pak Bagus, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan input yang banyak ya bagi masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk bisa merawat anggota keluarga, anak, ataupun kerabat yang memiliki orang dengan skizofrenia. Terima kasih Pak Bagus telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak Bagus, Assalamualaikum. Sama-sama Bang Andre, salam sehat jiwa. Waalaikumsalam. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran vaksin buatan dalam negeri Indovac di Bandung, Jawa Barat. Informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia.